Kamu sudah bangun. Siapa kamu? Kenapa aku di sini? Aku adalah tunanganmu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Aku juga tidak punya pacar. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga menganggapku gadis yang terlihat persis seperti aku? Kita terlihat mirip, tapi aku bukan dia. Namanya Zhuang Xinyan, namaku Shen Manning. Shen Manning sudah meninggal. Namamu adalah Zhuang Xinyan. Bagaimana mungkin? Aku baik-baik saja sekarang. Aku tinggal di sini. Maaf, aku meninggal aku. Aku bukan Zhuang Xinyan. Aku Shen Manning. Aku bukan Zhuang Xinyan. Ah, jangan kejar aku. Hei, jangan kemari. Jika kamu datang lagi, aku akan melompat. Bisakah kamu tenang? Jangan gone impulsif. Itu berbahaya di sana. Aku benar-benar bukan orang yang kamu cari. Zhao Xinyan. Aku benar-benar bukan dia. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Aku mohon, berhenti mengikutiku. Jangan kemari. Jangan kemari. Jika kamu ingin datang lagi, aku akan benar-benar melompat. Jangan sentuh matamu. Bisakah kamu berdiri di sini? Karena seseorang sudah mati untukmu. Kamu bisa melihat dunia. Karena kamu menggunakan matanya. Maaf, 2 orang dalam satu mobil. Karena kamu masih hidup. Siapa yang meninggal? Pertemuanmu dengannya adalah takdirmu. Karena seseorang sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. Maka yang selamat. Hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Kamu harus menggantikan yang pergi untukmu. Tetap hidup. Kamu adalah Zhuang Xinyan. Kamu hanya bisa. Ini Zhuang Xinyan. ah, Kamu harus menyebut orang yang pergi. Tetap hidup. Tidak bisa melakukannya.
Bisakah kamu kembali ke dealer untukku? Harus kembali ke dealer. Bantu aku mendapatkannya kembali. Selatan, Nanman Alien Star menemukan Night Star. Harus begitu. Tetap hidup. Kota Yangxin. Benar. Kamu ingin aku menggantikan Zhuang Xinyan. Kembali ke tanaman. Berapa lama aku akan pergi? Apakah 1 tahun cukup? Hidupku diselamatkan oleh Xinyan. Dan begitu juga mataku. Dia juga memberikannya. Mawar kembar seandainya bisa hidup selamanya. Aku ingin menggantikannya. Pergi bersamamu. Zhuang Xinyan, pendiri merek perhiasan mewah domestik terkenal. Cucu perempuan Zhuang Chengan. Ibunya, ini putri sulung kesayangan Zhuang Chengan, Zhuang Meisuan. Zhuang Xinyan tinggal di rumah sejak kecil. Disayangi oleh kakek dan keluarga. Bisa saja sebagai putri sulung dari bandar. Tumbuh tanpa beban. Tidak menyangka di musim dingin ketika dia berusia 7 tahun. Perubahan besar terjadi pada dealer. Ketika orang tuanya mengunjungi cabang di luar negeri. Kecelakaan mobil hujan deras tiba-tiba. Ayah meninggal seketika. Ibu hilang. Pelaku melarikan diri. Kakek ingin menghindarinya dari penderitaan. Memutuskan untuk mengirimnya ke luar negeri sendirian. Zhuang Xinyan setelah pergi ke luar negeri. Meskipun saya telah berada di luar negeri selama ini. Tapi apa yang tidak dilakukan dalam hatinya adalah kembali ke bandar. Tidak hanya kembali ke bandar. Dia juga ingin mendapatkan kembali bintang lautan biru yang ditinggalkan ibunya untuknya. Jadi dia menyembunyikan namanya. Tumbuh dengan susah payah. Baru lebih dari sebulan yang lalu. Blue Ocean One Star telah menderita sejak didirikan. Krisis obligasi paling serius. Masih ada 2 bulan utang luar negeri yang harus dibayar. Karena perubahan mendadak dalam kebijakan nasional lokal. Pembayaran segera diperlukan. Pada saat itu, semua aset Nanhai digadaikan pada bahan baku. Tidak ada aset untuk pembayaran. Oleh karena itu, bank luar negeri membekukan aset besar Nanhai One Star. Zhuang Chengan tidak sengaja jatuh ketika mendengar ini. Koma parah. Sekarang bandar dan Blue Ocean One Star adalah saat yang paling kritis. Nona Zhuang harus segera kembali ke rumah.
Tidaknya Untucked menstabilkan Bondar dan Blue Ocean One Star, dan mengambil kembali 40% saham yang ditinggalkan untuknya oleh ibunya Zhuang Meisuan. Menjadi pewaris sejati dari Blue Ocean Star. Ini adalah Ini semua yang dimiliki Zhuang Xinyan, data pribadi. Keluarga dia, teman bermain masa kecilnya, orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang yang dia benci. Dan setelah usia 7, setiap negara yang pernah dia tinggali di luar negeri, setiap sekolah, setiap teman yang pernah saya kenal. Anda harus ingat. Dan tentu saja gaya hidupnya. Makanan favoritnya adalah makanan yang tidak pernah dia sentuh. Musik favorit. Dan penguasaannya terhadap jenis bisnis dan bahasa. Anda harus mengingat semuanya. bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin saya melakukannya dalam waktu yang singkat? Ingat begitu banyak hal. Anda tidak bisa meminta saya untuk waktu menjadi persis seperti dia. Saya tidak bisa melakukan Anda ini. harus. Risiko ekstrim ini di Bandar dan Blue Ocean One Star, tempat yang sangat menarik. Akan ada banyak mata yang menatapmu. Jika kamu tidak sengaja menunjukkan sedikit saja kelemahan, identitasmu akan terlihat oleh orang-orang dengan niat tersembunyi. Menantimu dan aku. Tidak ada luka. Hanya kematian. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Apa tujuanmu? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Kamu punya hal semacam ini. Apakah kamu ingin langsung memberitahu orang lain bahwa nama belakangmu sama sekali bukan Zhuang? Bukan aku, hanya aku. Maafkan saya. Dari sekarang, kamu adalah Zhuang Xinyan. Zhuang Xinyan. Itu kamu. Karena krisis utang beberapa hari lalu, grup mewah perhiasan terkenal Blue Ocean Art Star mengumumkan perubahan personel yang signifikan hari ini. Dewan Direksi Grup Blue Ocean, perintah pengangkatan dan pemberhentian baru akan ditandatangani hari ini. Putra Nyonya Zhuang Chaisuan, putri kedua Bandar, Tuan Zhuang Kai, kemungkinan akan menjadi penerus Grup Blue Ocean, ditunjuk sebagai Presiden Grup Generasi Ketiga. Bos ini. Berbalik dan pergi ke Blue Ocean One Star. Bagaimana? Mengapa kamu tidak menandatanganinya? Apakah kamu punya masalah dengan saya sebagai presiden baru? Pengangkatan presiden baru. Ini adalah masalah besar bagi grup. Setidaknya biarkan saya bertemu dengan ketua. Kakek saya sedang sakit sekarang. Kamu tidak hanya tidak berbagi kekhawatirannya, tetapi masih membuat masalah di sini kan? Saya akan memberitahumu. Sekarang Bandar kecuali saya. Tidak ada yang bisa menerima bintang Blue Ocean.
Apakah kamu mengerti bahwa jelas ada sesuatu di rumah Nona Zhuang? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Saya akan memberitahumu. Sekarang satu-satunya bandar adalah saya dan nama belakang ibu saya adalah Zhuang. Apa itu Nona Zhuang? Dan Perintah pengangkatan dan pemberhentian ini. saya menandatanganinya dengan patuh dan membiarkan kamu tinggal. Jika kamu tidak menandatangani, segera keluar dari Blue Ocean dengan 1 bintang. Tidak bisakah kamu menandatangani? Tuan Dan Nyonya Presiden baru, Blue Ocean Art Star. Perintah pengangkatan dan pemberhentian tidak bisa ditandatangani. Siapa kamu? Kamu tahu ini di mana? Tuan Zhuang Kai. Pertama, kamu bukan satu-satunya generasi ketiga dealer. Selama sakitnya ketua Zhuang Lao, kamu bukan satu-satunya ahli waris. Kedua, menurut penyelesaian saham internal grup Blue Ocean. Oh. Saya menemukan kamu bukan pemegang saham terbesar grup Blue Ocean. Jadi kamu tidak punya hak memaksa pemegang saham mengangkatmu sebagai presiden grup. Berhenti bicara omong kosong di sini. Hubuhu bilang kamu tahu di hati. Kamu siapa? Berani berbuat semena-mena di Blue Ocean, satu bintang saya. Security, keluarkan orang-orang ini dari sini, ayo. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang mengirim kamu ke sini? Berani merusak pengangkatan CEO saya? Saya akan memberitahumu. Sekarang dealer kecuali saya. Tidak ada yang berhak menerima seluruh Blue Ocean Star. Dan dia? Siapa orang ini? Kamu kenal dia? Ya, itu baik. Ini bukan babi. Nona Zhuang Meisuan, putri tertua ketua Zhuang Lao. Satu-satunya putri kandung yang masih hidup Zhuang Xinyan. Tentu saja, itu Nona Zhuang dan satu-satunya putri kandung yang masih hidup. Hei, saya dengar dia dikirim ke luar negeri oleh ketua lama lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Banyak orang belum pernah melihatnya. Blue Ocean selalu didirikan dan dioperasikan oleh ibunya. Jika Nona Zhuang benar-benar kembali, maka dia memang yang paling berhak. Diam. Saya tidak percaya. Zhuang Xinyan dikirim ke luar negeri oleh kakeknya 17 tahun yang lalu. Telah hilang. Sama sekali tidak mungkin kembali, tidak mungkin. Bagaimana kamu tahu dia hilang? Bagaimana kamu yakin dia tidak akan kembali? Tidak masalah kamu percaya atau tidak. Selama dia berdiri di sini, Anda tidak punya hak. Dia tidak layak mengambil alih seluruh bintang lautan biru. Nona Zhuang. Ah. Saya Zhuang Xinyan.
Saya tidak setuju dengan perintah pengangkatan dan pemberhentian presiden ini. Kembali ke bandar. Ada berita di sana. Dikatakan mobilnya hancur berkeping-keping. Saya pikir dia sudah mati. Apa kamu pikir? Tidak melihat siapapun. Tidak ada mayat. Kamu berani berpikir. Sekarang orangnya berdiri di depanmu. Dari mana kamu menemukan sampah itu? Bos, saya salah. Saya akan ke bandar sekarang untuk membersihkan ini. Kembali. Kamu pikir ini tempat apa? Masih bisa seperti kamu di luar negeri. Temukan siapapun. Lakukan saja. Tapi bos, karena dia berani kembali hidup-hidup, biarkan dia didiler. Rasakan betapa hidup lebih baik daripada mati. Turun. Nona, selamat datang kembali. Terima kasih Lin Xie. Shi Guangyi. Meskipun kita sudah lama tidak bertemu, Nona, jangan terlalu sopan. Dan ini adalah Dia adalah saya. Adalah tunangannya. Saya bertemu Xin Yan saat kami belajar di Spanyol. 3 bulan kemudian kami tiba di Italia. Kami sudah pacaran hampir setahun. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya akan kembali bersamanya, menemui para sesepuh, menangani urusan rumah tangga. Selamat Nona. Ketua masih menunggumu, silakan. Silakan. Jangan mandi. Nona kedua. Zhuang Xinyan. Bibi, Lama tak jumpa. Kamu benar-benar sudah dewasa. ya sudah lama sekali. Bagaimana kabar bibiku akhir-akhir ini? Siapa pria ini? Dia milikku. Nama belakangku Yan. Yan Xingcheng.
Dia tunangan Xinyan. Nama belakangmu juga, Yan. Nama yang bagus. Nona ketua masih menunggu. Oh, baiklah. Mari kita masuk. Ketua. Ketua. Ketua Nona Xinyan sudah kembali. Aku kembali. Kakek. Apa yang sedang kulakukan? Mengapa kamu setuju untuk kembali? Mengapa menjadi Zhuang Xinyan? Bagaimana mungkin aku bisa menggantikannya untuk menstabilkan dealer menjadi pewaris grup Blue Ocean? Aku tidak bisa melakukannya. Banyak sekali darah.
Aku hanya penasaran. Jadi lihatlah. Ketika kamu adalah Zhuang Xinyan. Ini milikmu. Aku tidak akan menjadi Zhuang Xinyan selamanya. Ini juga tidak akan menjadi milikku. Aku salah. Jelas Ketua Zhuang Lao memberiku informasi yang akurat. Jika dia bukan Zhuang Xinyan, lalu kemana Xinyan yang asli pergi? Mengapa aku mencarinya secara lokal selama 2 minggu? Dan aku belum mendengar kabar darinya sama sekali. Rp2 juta tebusan. Kamu adalah... CEO Studio Fashion Celine. Tang Ling. Ternyata dia meneleponku 7 kali sore ini. Bersikeras membeli desain permata saya. Itu kamu. Studio saya. Ini adalah studio styling utama dalam dunia fashion. Desain perhiasanmu sangat sesuai dengan filosofi dan gaya studio kami. Aku tidak hanya ingin membeli desain permata ini. Aku akan mengemas desain perhiasanmu untuk tahun depan. Berapa yang akan dibayar untuk ini? Untuk membeli seluruh tahunku. 10 juta. Apakah kamu puas? Harga ini. Aku khawatir Tuan Tang hanya bisa membeli ini. Tuan Lin, aku serius dengan tulus. Aku di sini untuk berbicara denganmu tentang kerjasama sepanjang tahun. Nona tertua sudah kembali. Tuan Lin, aku sedang berbicara denganmu sekarang. Maaf, aku sedang terburu-buru. Sampai jumpa lagi. Hei Tuan Lin, kamu. Ini tempat dia dulu tinggal. Hidupnya. Bisakah aku benar-benar menjadi dia sepenuhnya? Bisakah benar-benar membantunya mendapatkan semuanya kembali? Apa itu? Benar-benar kembali. Mengapa kamu tidak memberitahuku saat kamu kembali? Dia bahkan tidak meneleponku. Apa yang lebih kamu inginkan?
Shen Manning. Apakah kamu Shen Manning? Apa itu Shen Manning? Universitas Zhongmei luar negeri. Senior desain seni. Bukan kamu salah orang. Itu tidak mungkin. Kita pernah bertemu. Universitas Tionghoa Amerika di luar negeri, mengajar di lantai bawah. Sore itu. Aku benar-benar bukan. Kamu benar-benar salah orang. Tidak mungkin mengakui salah. Jika aku benar-benar salah, kamu bukan Shen Manning. Dan siapa kamu? Siapa kamu? Aku adalah... Aku Zhuang Xinyan. Xinyan. Benar. Aku Zhuang Xinyan. Kakek sakit parah. Paman Time menelepon saya. Saya baru kembali tadi malam. Apakah Paman Time tidak memberitahumu? Saya Lin Muffin. Ketika saya masih kecil, kamu sering memanggil saya Kakak Kobayashi. Kakak Xiao Kobayashi. Ketika saya masih kecil, kamu sering menemani saya membuat pesawat kertas dan juga bermain layang-layang. Saya hanya pergi selama lebih dari 10 tahun. Kamu lupa. Kakak Kobayashi, saya benar-benar harus pergi. Ada sesuatu. Tunggu sebentar. Itu sebulan yang lalu. Ayah dan Ketua Zhuang mengirim saya ke luar negeri untuk menjemput Xinyan. Karena alasan tertentu, saya sama sekali tidak melihat Xinyan. Tapi sebelum kami pergi, saya menelepon Xinyan berkali-kali. Jika kamu benar-benar Zhuang Xinyan, di ponselmu, seharusnya ada nomor telepon saya. Dia tidak membutuhkan nomor ini untuk waktu yang lama. Siapa kamu? Dia. Tunangannya. Yan. Tunangan Yan. Apakah saya memberitahumu dulu di bandar? Kamu akan membuang dirimu sendiri. Jika kamu tidak menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya, mereka yang mengawasimu dengan ketat akan melihat segalanya tentangmu. Apakah kamu ingin mati? Atau bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati? Bukan hanya sekarang, dia yang tiba-tiba memanggil namaku. Saya di bandar. Tidak ada yang memberimu kesempatan untuk membuat kesalahan. Satu kesalahanmu akan dibayar dengan ribuan kehati-hatian. Jika kamu tidak mau, jika kamu mengumpulkan jenazahmu selama beberapa hari, lebih baik ingat kata-kataku. Masuk ke sini. Kamu hanya bisa menjadi Zhuang Xinyan. Kamu juga harus menjadi Zhuang Xinyan.
Jawab aku. Ya. Yan Xincheng. Dan siapa kamu? Apakah kamu benar-benar tunangan Zhuang Xinyan? Kamu membawaku kembali, memaksaku menjadi Zhuang Xinyan. Apa tujuanmu? Maaf, Sebenarnya kamu sama seperti orang lain. Kamu memberiku mata Zhuang Xinyan, memaksaku menjadi dia. Bukan karena betapa kamu mencintainya. Kamu hanya menginginkan segalanya dari dealer. Selama aku menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya, menjadi satu-satunya pewaris Blue Ocean, kemudian menikahimu. Lalu, segalanya tentang dealer dan Blue Ocean adalah milikmu. Ah, apa yang kamu lakukan? jika aku menginginkan Blue Ocean, apakah aku masih perlu menikahimu? Kamu tidak berhak tahu apa yang aku inginkan. Jadilah Zhuang Xinyan MU dengan patuh. Jika ada kesempatan berikutnya, aku tidak akan pernah datang untuk menyelamatkanmu lagi. Oh sayang, aku akhirnya lulus. Akhirnya pulang. Tapi ngomong-ngomong Man-Man mungkin belum pulang ya? Tidak membalas pesanku sama sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Oke, tunggu saja. Aku tidak akan membersihkanmu saat kamu kembali. Aduh Maidan. Mama, aku rindu padamu. Aduh UPS. Tap. Kuo Liceng sini. Ini. Hei, apakah kamu merindukanku? Apakah kamu merindukanku? Lalu apakah kamu merindukan saudarimu Man-Man? Yah, dia. Yang paling tidak bermoral. Potong hei. Kamu kuliah selama 4 tahun. Tidak ada kemajuan sama sekali. Bisakah kamu tidak menyebutkan Manning saat ini? Bikin Paman Shen sedih lagi. Benarkah? Mama, apa Paman Shen mengerti? UPS. Anak ini, jangan khawatirkan orang dewasa. Oh Mama UPS. Sudah lama belum mengerti. Keterampilanmu dalam mengejar orang terlalu buruk. Kenapa aku tidak membantumu? Kamu ngapain? Paman Shen UPS. Kenapa kamu masih mengutamakan dirimu sendiri? Urus pekerjaanmu untukku. Jangan bawa buku catatan dan menggambar sepanjang hari. Apakah penulis komik bisa dimakan? Kenapa penulis komik tidak bisa makan? Juga bagaimana kamu tahu aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan? Aku menerima tawaran dari perusahaan kemarin. Hei. Mina, apa kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Ah iya, Paman Shen, aku ada wawancara online. Studio desain perhiasan besar. Bosnya keren. Katanya dia memenangkan banyak penghargaan emas internasional tingkat desain. Aku pikir jika aku bisa masuk selama beberapa tahun, mungkin aku akan keluar. Bisa juga menjadi sedikit desainer perhiasan. Kamu lulus magang dulu baru bisa bicara Mama. Mina, kalau saja Manning bisa sepatuh kamu, pulang lebih awal dan bekerja dengan lancar, aku tidak perlu merindukannya begitu banyak. Jangan khawatir. Ketika dia kembali dari pelatihannya, aku akan segera kembali bersamamu hehe. Kuharap begitu.
Oh iya, Man memintaku untuk mengambil proyek kelulusannya. Ini dia. Oh, lihat betapa indahnya lukisan ini. Kamu mau kemana? Lagi-lagi aku seharusnya tidak bertanyakan. Kamu hanya perlu ingat. Tujuanmu kembali ke dealer. Aku akan melakukan apa yang harus kulakukan. Kamu mau keluar. Orang datang orang. Seseorang tolong aku. Kondisi ketua tiba-tiba memburuk. Cepat bawa ketua ke rumah sakit. Din Chen. Bagaimana kondisi ketua? Rekam medis ketua. Apakah kalian semua sudah melihat laporan pemeriksaan? Ketua lama dulu selalu bersikeras pada pengobatan konservatif. Sekarang telah didiagnosis gagal ginjal parah. Jadi ketua harus tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu. Menurut situasi saat ini, ketua lama harus tetap di rumah sakit. Melakukan perawatan sistemik menyeluruh. Penyakit ini berkembang sangat cepat sekarang. Sebagai dokter yang menangani, saya juga punya saran penting untuk kalian. Silakan. Saya harap semua bandar tetap di rumah sakit. Tinggalkan satu salinan. Sampel darah seperti ini. Bisa melakukan transplantasi ginjal antara kerabat untuk ketua lama. Cocok. Jika ada kecocokan yang sesuai antara kerabat, kita bisa melakukannya kalau ada masalah. Segera untuk ketua lama. Lakukan transplantasi ginjal antara kerabat. Transplantasi. Jadi maksudmu? Sanyua Hishuang Lao. Ketua adalah orang dengan hubungan keluarga langsung. Apakah semua perlu dicocokkan? Ya. Kecocokan antara kerabat darah langsung jauh lebih tinggi daripada donor asing. Jadi, saya harap semua bandar datang ke rumah sakit lebih awal. Sampel darah. Bisakah kalian mempersiapkannya? Bos. Bagaimana kabarnya? Itu terlalu lama. Sulit menemukan kendaraan tahun itu hanya dengan nomor plat. Tapi setelah pulang kali ini, tinjauan menyeluruh. Saya Dian Marsico menemukan sesuatu lagi. Beberapa bulan lalu, kecelakaan mobil Miss Yan.
Saya menemukan orang yang membajak mereka dan yang menabrak mereka sepertinya. Bukan kelompok yang sama. Kami menemukan dari mana truk ini berasal. Lokasi terakhir di mana truk itu dibongkar. Ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pemilik mobil dan pria berbaju hitam yang membawa Nona Manning pergi. Bukan orang yang sama. Artinya mereka diserang pada saat itu. Lebih dari satu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon sekarang? Jika ada kesempatan berikutnya, aku tidak akan pernah datang untuk menyelamatkanmu lagi. Jika aku benar-benar mendapatkan sampel darah, maka golongan darah DNA Xinyan dan aku. Ah, Sesuatu yang begitu kecil. Aku tidak sabar untuk menemukan pria ini. Kenapa kamu meninggalkan pria ini sekarang? Aku bahkan tidak bisa makan. Tidak bisa bicara. Zhuang Xinyan tidak begitu pengecut saat masih kecil kan? Aku masih ingat waktu itu. Kamu menunjuk ke langit dan melawanku. Menunduk dan berdarah. Tanpa berkedip sedikit pun. Kenapa meninggalkan seorang pria sekarang? Bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu Zhuang Xinyan? Apakah kamu benar-benar Zhuang Xinyan? Apakah kamu akan mengembalikan teleponku? aku bilang kembalikan teleponnya. Aku tidak memberikan skor Nona besar. Seluruh keluargamu sudah mati. Meninggalkan seorang gadis kecil. Jangan pikir kamu membawa beberapa pria bau yang tidak jelas asalnya. Hanya berhayal untuk mengambil seluruh lautan biru dan satu bintang. Mimpi saja. Dan aku menyarankanmu untuk membuatnya lebih jelas. Lupakan hubunganmu dengan dealer. Jika kamu tidak memilikinya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dan di sampingmu, semua orang. Hahaha. Ayo merokok aku dulu. Agar kamu bisa melihat. Siapa yang bersedia mengerbangkan segalanya untuk kakek mereka? Siapa yang seharusnya menjadi pewaris sejati Blue Ocean Star? Ayo. Tolong gulung lengan bajumu. Gulung lengan bajumu. tunggu sebentar.
Aku punya. Aku sedikit takut jarum. Nona Zhuang tidak akan terluka. Bagaimana kondisi dealer sekarang? Seharusnya baik-baik saja. Beberapa mobil baru saja keluar. Bagaimana dengan Shen Manning? Buka lokasi yang dia bagikan. Bos, dia pergi bersama dealer. Dia meneleponmu berkali-kali. Dia baru saja mengirimiku pesan. Kondisi ketua lama memburuk. Semua orang pergi ke rumah sakit Hang Seng. Kondisi ketua adalah gagal ginjal. Tapi jika kamu pergi ke rumah sakit Hang Seng, Rumah sakit Hang Seng terkenal dengan transplantasi organ. Lebih dikenal dengan tes DNA. lepaskan sistem kita. Ruangan terbesar di bangsal VIP rumah sakit Hang Seng. Bos, mereka sedang memberikan obat darah untuk nyonya besar. Letakkan dan ikuti posisi Shen Manning. Marshall ikut bersama. Oke. Dia tidak sehat sejak kecil. Jangan merokok terlalu banyak. Yo, setelah sekian lama. Atau apakah kakakmu Kobayashi yang paling mencintaimu? Lepaskan saja. Siapa? Bagaimana kamu melakukannya? Gulung lengan bajumu untukku. Gulung lengan bajumu untukku. Oh, apa yang kamu inginkan? Gabungkan darahmu dengan darahku. Buat sampel darah ini tidak terdeteksi. Dengan darahmu. Kalau tidak, Kamu ingin mereka langsung menguji DNA-mu.
Kenapa bisa begitu? Minum habis. Apa rumah sakitnya baik-baik saja? Apa kamu mencurigaiku? Dia masih meragukan kemampuan Marshall dan Fang Xiang. Aku tidak meragukanmu. Aku benar-benar takut. Pengambilan darah hari ini. Jadi apa selanjutnya? Kami akan mencari cara untuk mengintervensi hasil tes. Mereka tidak akan membandingkan DNA MU. Aku sudah bilang begitu. Tempat seperti apa Blue Ocean dan bandar itu? Seperti hal-hal tadi, ini bukan pertama kalinya. Pasti bukan yang terakhir. Jadi maksudmu akan ada kesempatan berikutnya? Sebelum menjadi pemilik sejati Blue Ocean dan bandar taruhan. Mereka akan mengujimu lagi dan lagi. Jadi lebih baik kamu menyesuaikan emosimu sendiri. Lupakan semua yang terjadi sebelumnya. Jadilah Zhuang Xinyan secepat mungkin. Kemudian menjadi tuan sejati Blue Ocean dan bandar taruhan. Bagaimana jika aku tidak bisa? Bagaimana jika aku tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan? Bagaimana jika aku tidak bisa menjadi bandar dan tuan Blue Ocean? Apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengatakan. Aku ingin mengatakan aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku memiliki wajah yang persis sama dengan Zhuang Xinyan. Tapi aku bukan Zhuang Xinyan. Aku hanya seorang gadis biasa. Aku hanya berasal dari keluarga biasa. Ayahku dan aku hidup seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi bandar taruhan dan pemilik grup Blue Ocean? Yan Xingqiang, aku mohon. Biarkan aku pergi. Aku benar-benar takut. Aku hanya tidak bisa melakukannya. Aku mohon. Apakah kamu tahu tempat ini apa? Apakah kamu tahu sejauh mana kita sudah datang? Kamu bilang ingin menyerah sekarang. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika kamu pergi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya sampai aku tidak bisa melanjutkan. Aku sangat takut. Jika aku melanjutkan, tidak hanya aku tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan, aku masih akan melakukannya dan aku akan menyakiti semua orang. Aku berhutang padamu. Aku akan mencari cara untuk membayarnya. Aku pasti akan membayarnya. Aku benar-benar akan membayarnya. Aku meminjam mata Xian. Aku berhutang matanya.
ambil kembali. Ambil kembali dan katakan padaku bagaimana cara mengambilnya. Apakah kamu menghidupkannya kembali? Atau kamu akan mati untuknya sekarang? Ambil paspormu, terbang kembali ke Yida besok pagi. Dari detik pertama kamu meninggalkan sini, kamu bukan lagi Zhuang Xinyan. Dealer dan Blue Ocean tidak ada hubungannya denganmu. Apapun yang terjadi pada Blue Ocean besok, jangan kembali. Kalau tidak aku yang akan menanganinya dulu. Kamu. Apakah kamu dengar itu? Ya. Maaf merepotkan. Sampel darah sudah dikirim ke pusat pengujian. Hasil dalam 2 hari. Baru saja membuat keributan di lorong. Apakah sampel darah ini masih bisa digunakan? Maaf saya lalai. Tidak, saya akan menangkap Zhuang Xinyan lagi dan menampar Tuan Zhuang lagi. Mengapa kamu bahkan punya pendapat? Nona tertua sudah hidup sendirian selama bertahun-tahun. Saya benar-benar tidak sehat. Baru saja mengambil begitu banyak darah. Saya khawatir tidak tepat membawanya kembali untuk merokok. Hahaha. Yo, saya benar-benar tidak melihatnya. Gadis ini baru kembali kurang dari seminggu. Tidak hanya memikat pria di sekitarmu. Bahkan kamu terpikat kan? Tuan Xiao Zhuang. Saya hanya berpikir secara objektif. Objektif MU Fan benar. Dia sudah menjadi teman bermain Nona tertua sejak kecil. Secara alami memahami fisiknya. Baru saja mengambil begitu banyak darah di sini. Tidak tepat membiarkannya kembali. Obat umum. Oke. Berkutat sepanjang hari. Semua orang lelah. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Ibu. Tidak bisakah kamu mendengarku? Oke. Saya akan membiarkannya pergi hari ini. Saya menunggu hasil dari pusat pengujian. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan gadis kecil ini. Rapat umum pemegang saham Blue Ocean minggu depan. Saya ingin dia tahu. Siapa pemilik sebenarnya dari Blue Ocean dan bandar? Bos.
Segera beralih ke rencana 2. Hei pergi. Dari ruangan mana kamu berasal? Bos, Ya, seperti yang direncanakan semula. Ketika kamu bertemu seseorang di dunia ini, apa yang mengikuti bukanlah puncak takdir. Malah itu adalah pertanda kematian. Orang-orang ini datang untukku. Orang yang ingin mereka tangkap seharusnya adalah aku. Hanya saja kamu dan aku sangat mirip. Mereka salah mengira kamu sebagai aku. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Kamu tetap baik-baik saja. Jangan pergi kemanapun. Aku akan mengurus semua ini. Tidak akan melibatkanmu lagi. Mengerti? Harus kembali. Pengecer menemukan Yan Xingchen. ayah? Pusat pengujian sedang menelepon. Apa yang tidak bisa digunakan dari sampel darah pelatihan yang dikirim sebelumnya? Aku tidak tahu apakah itu karena geseran atau apakah itu terkontaminasi selama pengujian. Pokoknya sampel darah yang dikirim sebelumnya. Permainan ini sudah kehilangan artinya sama sekali. Mereka menyarankan kita untuk mengambil ulang sampel. Atau menyerah saja. Aku tahu itu tidak akan semudah itu. Tidak mungkin. Aku akan pergi ke pusat pengujian. Awasi mereka. Ini sampelnya. Aku tidak peduli apakah mereka bisa mengukurnya. Kamu harus mengujinya untukku pergi.
Halo, nomor yang kamu hubungi sedang dimatikan. Kenapa bisa begitu? Yan Xincheng tidak pernah mematikan ponselnya. Halo, nomor yang kamu hubungi sedang dimatikan. Maaf, Fang Xiang juga dimatikan. Kita akan mencari cara untuk campur tangan dengan hasil tes. Aku tidak percaya gadis mati ini bisa nyata. Zhuang Xinyan, bukankah kamu sudah memastikannya sebelumnya? Dia mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Aku sudah memastikan. Mobil itu mengalami kecelakaan parah. Yang aneh adalah orang di dalam mobil menghancurkan mobil itu. Akhirnya menghilang tanpa jejak. Bos, menurutku selain kita, ada tim lain yang melacaknya. Tentu saja. Begitu Zhuang Xinyan kembali. Seluruh rumah dan laut biru dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin tidak ada yang mengawasinya? Mungkin lebih baik berharap dia tidak kembali. Banyak orang menghilang. Ayo pergi ke pusat pengujian. Aku tidak percaya sebelum rapat umum pemegang saham. Tidak bisa menangkap kelemahannya. Ah! Ah! Berapa banyak rahasia yang ada? Bagaimana pengaturannya? Orang-orang di rumah sakit tadi. Kenapa kamu kembali? Kamu tahu betapa berbahayanya di rumah sakit Hang Seng tadi? Bagaimana denganmu? Kamu tahu itu sangat berbahaya. Kenapa kamu di sini? Untuk menghancurkan dealer. Tidak ada yang bisa mendapatkan saham mereka kembali saat kamu pergi. Tidak ada yang bisa menjadi bintang laut biru, pemilik sejati. Karena aku tidak bisa memenuhi keinginan Xinyan untuknya. Maka aku akan menghancurkan semuanya untuknya. Kota Yanxin. Tapi bagaimana denganmu? Apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Ini bukan tempat yang seharusnya kamu kembali. Yan Xincheng. Siapa kamu? Aku melihat kamu tidak serakah dengan dealer.
Aku tidak ingin merebut aset besar Laut Biru. Kamu tidak melakukannya bukan untuk orang. Lalu apa yang kamu lakukan? Biarkan aku terlibat dalam pusaran ini. Apa tujuanmu? Kamu ingin tahu siapa aku? Kamu membawaku ke kapal ini. Kamu seharusnya memberitahuku. Siapa yang bepergian bersama? Aku orang yang paling sok di dunia. Aku akan mengorbankan segalanya untuknya. Itu bisa menghancurkan segalanya. Aku hanya akan membantunya mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka aku akan menghancurkan Diler dan Laut Biru. Apapun harganya. Untuk Xinyan, aku akan melakukannya. Yan Xingqiang. Tapi sekarang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa mengambil paspor dan tiketmu, terbang kembali ke Yida di luar negeri. Kamu bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar, aku bilang. Tunggu sebentar Yan Xingqiang, aku tidak pergi. Sekarang sudah diputuskan, jangan menoleh ke belakang. Aku ingin tinggal dan melindungimu. Aku tahu apa yang aku katakan sekarang tidak berguna. Aku juga tidak bisa menjadi Zhuang Xinyan yang sebenarnya. Tapi setidaknya wajahku mirip dengannya. Aku bisa melindungimu dengan wajah dan identitasku. Seperti di rumah sakit. Orang-orang Diler masih akan takut padaku karena identitasku. Takut padaku. Shen Manning. Kamu tidak bisa merusak Bandar dan Laut Biru. Ini adalah kerja keras Xian dan orang tuanya. Dia pasti ingin kamu menjaga mereka tetap aman. Aku akan kembali bersamamu. Ini juga untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Fang Xiang mengontrol seluruh sistem bangsal VIP. Hari ini dan besok, tidak ada yang masuk atau keluar dari bangsal ketua lama. Kami menemukan ahli paling profesional di rumah sakit, memberikan perawatan komprehensif kepada ketua lama. Setelah hasilnya dikonfirmasi, kami akan mengirim ketua lama kembali ke rumah sakit Hang Seng. Bagaimana kamu bisa punya ide untuk menempatkan ketua? Aku akan mengirim kakekku ke rumah sakit lain. Sejak hari pertama kembali ke bandar, aku merasa ada yang tidak beres. Rekam medis ketua Zhuanglang mengatakan gagal ginjal. Kecuali sudah terlambat. Jika tidak, dia tidak akan tidak sadarkan diri seperti ini. Tapi tahap lanjut penyakit ginjal tidak terlepas dari hemodializer. Tapi hemodializer di samping tempat tidur ketua Zhuang jarang dinyalakan. Sejak saat itu, aku sangat curiga. Seseorang sengaja menunda perawatan ketua lama. Jadi kami memindahkannya ke rumah sakit yang kami kenal, memberikan perawatan komprehensif dengan orang-orang kami. Sengaja menunda perawatan ketua lama. Dan apa tujuan mereka? Ketua lama sangat tidak sadarkan diri. Samudra biru tidak ada pemimpin. Kekacauan Diler. Seseorang akan memanfaatkan kesempatan ini, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kendali atas rumah, posisi tinggi dalam grup atau indulgen dan kebebasan yang tidak pernah diizinkan. Tapi mereka adalah orang terdekat kakek saya. Dalam dunia superioritas, tidak ada kata seperti kedekatan. Atau lebih tepatnya, dalam dunia seperti itu tidak ada yang namanya emosi. Baik itu keluarga, persahabatan, atau cinta. Setiap orang seperti buaya di kolam yang dalam. Untuk keuntungan dan manfaat, mereka bisa melakukan apa saja. Jika kamu juga berada di kolam yang dalam ini, jangan jadikan dirimu buaya yang tak berperasaan. Kamu akan dirobek secara kolektif. Ini juga alasan sebenarnya mengapa saya ingin kamu menjadi Zhuang Xinyan.
Saya akan membantumu. Kamu hanya perlu menstabilkan emosimu, pertahankan statusmu sebagai putri tertua bandar. Hal-hal lainnya, saya Marsekal Fang Xiao akan menanganinya untukmu. Saya berjanji. Setahun kemudian, akan mengirimmu kembali ke duniamu dengan aman. Saya adalah orang yang paling mencintai Zhuang Xinyan di dunia. Saya akan menyerahkan segalanya untuknya, bisa merusak segalanya. Tidak peduli apa biayanya. Saya akan melakukannya untuk Xinyan. Ternyata dia benar-benar mencintainya. Saya berjanji akan menempatkanmu dalam kedamaian dalam waktu setahun. Kembali ke duniamu. Kembalikan saya dengan aman ke dunia saya. Bisakah saya benar-benar kembali dengan aman? Ah! Akhirnya saya masuk ke saluran komik, mendaftar nomor penulis. Saya bahkan tidak bisa memikirkan skenario. Halo Bu. Kamu pergi kemana kalau tidak membantu di toko? Jangan bilang kamu sedang membuat komik lagi. Saya sedang dalam perjalanan. Saya sedang dalam perjalanan ke rumah sakit pusat. Paman Shen meminta saya membantunya mengambil obat rematik. Jangan bohong padaku. Aku tahu dari suara bahwa kamu ada di kafe lagi. Kamu tidak menguntitku kan? Tante? Bantu aku siapkan makanan favoritku malam ini. Lalu anggur yang aku bawa kemarin lusa. Ingat untuk membangunkanku lebih awal. Yo. Baru pagi-pagi sudah mikir minum. Kamu tidak peduli dengan tubuhmu. Aku tidak sepertimu. Aku sudah selesai saat berusia 8 tahun. Setelah operasi jantung. Setiap hari yang aku jalani sekarang, semua adalah hasil perjuangan. Jadi untukku, cukup mabuk hari ini. Tidak peduli besok ada atau tidak. Asalkan adikku bahagia. Kamu bisa melakukan apa saja. Tapi sekali lagi, benar-benar ada orang seperti itu di sampingku. Adik, kamu bisa bertemu. Siapa yang harus membuatku pergi ke sana sendiri? Seseorang yang sangat kukagumi. Dan aku juga menyuruh seseorang melakukan investigasi lengkap. Orang ini adalah orang yang sangat baik. Apa yang dilakukan juga di industri perhiasan kita? Jika kamu bisa merekrutnya ke rumah kita kakak. Apakah kamu memintaku untuk kencan buta atau jadi perangkap kecantikan? Hal-hal bisnis. Aku tidak akan menggerakkan adikku dengan cara apapun. Aku memintamu untuk bertemu orang ini. Aku merasa orang ini benar-benar layak untukmu dan dia memang terlibat dalam kesepakatan dengan perusahaan kita. Keluarga mereka sekarang tanpa pemimpin. Apakah bisa bertahan atau tidak harus dikatakan? Apalagi studio kecilnya. Biar aku tebak. Seharusnya orang lautan biru. Orang dealer. Tapi dia tidak ada hubungannya dengan dealer. Bookmaker sekarang adalah bookmaker generasi ketiga KI. Aku bersaing dengan nyonya besar yang baru saja kembali. Dan grup sedang mengadakan rapat pemegang saham. Pada saat itu, siapa yang bisa duduk di puncak grup? Sulit untuk dikatakan. Apa maksudmu? Dealer sekarang dalam situasi ini. Ini sangat bagus untuk kita. Kamu pergi dan bawa orang ini kepada kami. Ketika bintang lautan biru jatuh, seluruh pasar Asia adalah milik kita. Oke.
Apa kabar? Lemari apa? Siapa bilang aku akan mendekorasi? Hei, tunggu sebentar. Bagaimana kamu tahu nomor ini? Kamu sakit. Aku memperingatkanmu. Jika kamu menelepon nomor ini lagi, aku biarkan kamu berkeliling. Aku akan melaporkannya. Pusat pengujian atas permintaan grup Xiao Shuang. Hampir tidak melakukan tes kecocokan, hasilnya adalah hubungan kekerabatan terbentuk. Apa? Apa yang mereka maksud adalah yang di atas benar-benar nona dealer. Hilang di luar negeri selama lebih dari 10 tahun. Sekarang tiba-tiba kembali. Dia memaksa kami untuk percaya bahwa dia adalah bandar yang asli. Aku Tuan Zhuang. Tolong kendalikan emosimu. Meskipun Nona Xinyan telah tinggal di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, tapi tetap berhubungan dengan ketua. Bagaimana bisa disebut hilang selama lebih dari 10 tahun? Koichi bilang kamu di pihak mana? Aku milik dealer. Berhenti bermalas-malasan. Koichi bilang kamu telah bersama bandar kami selama lebih dari 30 tahun. Kamu harus tahu jika dia bandar yang asli. Seberapa besar gelombangnya? Apa kamu ingin mengacaukan dealer? Atau kamu ingin memaksaku fokus pada seluruh lautan biru, menyerahkannya pada gadis kecil yang rambutnya bahkan belum tumbuh? Diam. Mama. Duduk. Sekarang hasil kecocokan sudah keluar. Jangan katakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Mama. Itu kamu, Laolin. Apa yang terjadi di rumah sakit? Ketua punya pertanyaan. Siapa yang bisa menanggung lautan? Rapat pemegang saham akan segera datang. Aku harus menontonnya sendiri. Kakek segera mengendarai mobil ke rumah sakit segera. Oh, begitu mudah. Bagaimana dengan lain kali? Pastikan bos memberiku yang lebih menarik. Panglima. Halo, apakah kamu di sini untuk melihat? Dokter. Secara khusus memberitahu Ketua Zhong bahwa dia sangat sakit. Tidak ada yang boleh menyentuh. Berhenti bicara omong kosong. Xiao Shuang Jian marah. Dokter secara khusus memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang boleh masuk. Apa omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Yang berbaring di dalam adalah kakekku. Ini ibuku. Di dalam adalah ayah kandungnya. Pilayanlen. Dia adalah asisten pribadi kakekku selama lebih dari 30 tahun. Kita tidak bisa masuk. Apa kamu ini? Berani berdiri di depanku. Yah, aku benar-benar bukan siapa-siapa. Tentu saja tidak sebagus beberapa orang yang ingin memanfaatkan penyakit serius ketua. Perlu menguasai semua hal baik dari seluruh grup Nanhai. Maksudmu? Coba katakan lagi. Pokoknya tidak ada yang boleh masuk.
Minggir. Tidak bisa masuk. Jangan lupa ketua masih berbaring di dalam. HMPH. Baiklah lautan. Hubungi Sakurang. Kirim aku tim petugas keamanan dari perusahaan. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak liar di depan ruang rawat kakekku. Diterima. Mundur. Tuan Zhou. Aku suruh kamu minggir. Aku beri kamu 1 menit. Segera pergi. Kalau tidak panggil polisi. Kamu mau pergi ke kantor polisi untuk minum teh? Aku masih ingin kembali ke tempat semula. Pikirkan sendiri. Pergi. Ibu Jia Kai akan menelepon kakekmu. Sekarang dealer sedang bergoyang dengan lautan biru. Aku butuh kakekmu bangun dan bicara. Bukankah itu di lantai ini? Apa aku salah baca? Kurasa aku melihat maning tadi. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Dokter yang memerintahkan. Kakek perlu istirahat. Tidak ada yang boleh mengganggu. Berhenti berpura-pura di sini. Kami kenal semua dokter yang bertugas di sini. Kapan kakek memulihkan diri? Kapan pengobatan dimulai? Bukan giliranmu untuk memutuskan. Pergi. Jangan sentuh aku. Aku adalah putri kandung Zhuang Meisuan, putri sulung dealer. Sebelum kamu menyentuhku, kamu sebaiknya memikirkannya. Apa kamu punya hak untuk menyentuhku? Sebelum rapat umum pemegang saham Blue Ocean, kakek perlu istirahat tanpa ada yang mengganggunya. Jika kamu tidak ingin ada masalah di konferensi, maka pergi secepatnya. Ini karena rapat umum pemegang saham minggu depan. Itulah mengapa kami tidak khawatir tentang kakek. Ini dia. Siapa tahu apa yang akan kamu lakukan pada kakek. Pada akhirnya, hanya kakek yang berhak memutuskan penerus berikutnya. Hanya orang yang ingin melakukan sesuatu pada kakek mereka. Apakah ada dugaan seperti itu? Kamu. Kamu baik-baik saja. Ya. Jangan sentuh ibuku. Jangan lakukan jika kamu tidak ingin suasana terlalu memalukan. Hak apa kamu berbicara seperti itu padaku? Kalau bukan karena dia, aku tidak akan pernah berbicara dengan seseorang bernama Zhuang seumur hidupku. Kamu pikir kamu bisa mengejar ini? Bisakah kepala menjadi setengah pemilik dealer? Bukan kamu yang berhak memutuskan di sini. Ibu Jia Kai menelepon untuk memblokir rumah sakit. Mereka bisa mencuri kakekmu. Pasti banyak pencuri. Ocean. Mengerti kamu. Pasien yang diculik. Niat membunuh. Topi besar sekali. Tapi kami bukan yang ingin melakukannya. Itu mereka yang melakukannya untuk keuntungan besar. Orang yang bahkan bisa melukai saudara sendiri. Maaf.
Apa yang saya katakan? Kamu mengerti. Apa yang masih dilakukan Laulin? Panggil polis. Ketua, kamu baik-baik saja. Saya di sini kakek. Kenapa kamu tidak mengenali saya? Masih tidak mengenali saya. Ayah? Kamu juga tahu saya adalah ayahmu. Kemana mereka membawamu? Bagaimana keadaan tubuhmu? Apakah kamu terluka? Apakah kamu ingin saya memanggil dokter untukmu? Tidak. Tulang tua saya sangat kuat. Saya tidak bisa mati di paruh pertama hidup saya. Sisa hidup saya. Tidak ada yang bisa membunuh saya. Uhuk, uhuk, uhuk. Sebelumnya, saya selalu merasa masih punya banyak tahun dalam hidup saya. Tapi kali ini, saya merasa hari-hari saya sudah terhitung. Jadi hari ini, saya ingin mengatakan apa yang harus saya katakan. Semuanya. Hak milik maker. Menurut perjanjian antara kamu dan saudarimu Meisuan, setengah per orang. Blue Ocean Star. Meskipun didirikan oleh saya, tapi selama lebih dari 1 dekade ini, semua dikembangkan dan tumbuh oleh Meisuan dan istrinya. Seharusnya semua diserahkan kepada Meisuan. Sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Xinyan sudah kembali. Xinyan. Saham yang ditinggalkan oleh ibumu. Kamu harus mewarisi semuanya. Transfer saham atas namamu. Kamu adalah pemegang saham terbesar di Blue Ocean Group. Jadi, rapat pemegang saham minggu depan. Yan. Kakek, Pedagang. Semua jalur Nanhai. Ini dia.